Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang soleh dan soleha, jumpa lagi bersama Kagum Tio di channel Agza Kids. Kali ini kita akan membahas tentang serial ibadah. Nah adik-adik, sudah tahu belum ibadah itu apa? Siapa sih yang menyuruh kita beribadah? Untuk apa sih kita beribadah? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah nggak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia untuk apa? Beribadah. Ibadah itu apa? Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Ibadah adalah sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Segala sesuatu yang Allah cintai, yang Allah sukai, yang Allah ridhoi, dari perkataan atau dari perbuatan yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, itu ibadah. Kalian membantu orang tua, ibadah. Kalian berzikir, ibadah. Kalian memberi makan orang miskin, ibadah. Kalian sabar di dalam hati, ibadah. Kalian ikhlas di dalam hati, ibadah. Jadi kalau sabar dan ikhlas, kita nggak ngomong-ngomong, sabar aku mah sabar. Sabar itu di dalam hati ya adik-adik. Jadi sabar dan ikhlas tidak perlu diucapkan. Iya benar aku ikhlas, tidak perlu, karena yang mengetahuinya adalah hanya Allah dan kalian. Nah adik-adik, ibadah yang akan kita bahas kali ini adalah ibadah yang zahirah, minal aqwal wal af'al. Ibadah yang terlihat dari perkataan dan perbuatan. Ya, langsung saja. Ibadah wudu. Kali ini kita akan membahas tentang wudu adik-adik. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu dong, wudu itu apa sih syarat-syaratnya? Bagaimana caranya agar ibadah satu ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah adik-adik mau tahu dong? Oke, tetap tunggu di Agza Kids. Nah adik-adik, syarat yang pertama agar wudu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah beragama Islam. Kagum, berarti kalau selain agama Islam nggak sah wudunya? Iya betul. Orang-orang kafir mau wudu berkali-kali, ratusan kali, jutaan kali, dia hanya seperti cuci muka biasa, tidak mendapatkan pahala dari Allah, karena mereka tidak beragama Islam, tidak menyembah Allah. Syarat yang kedua, berakal sehat. Kalau orang gila, kira-kira akalnya sehat nggak adik-adik? Enggak. Akal mereka sedang sakit, makanya disebut sakit gila atau orang gila. Jangankan disuruh wudu, coba kalian tanya namanya. Misalnya nih ya, orang gila lagi di pinggir jalan. Biasanya mereka nggak pakai baju, berpakaian rompang-ramping atau rompang-ramping ya, berpakaian compang-camping. Lalu rambutnya biasanya nggak keurus, nggak sampo entah berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun. Coba kalian tanya, hei om, nama om siapa? Itu, iya. Ya, jadi kalau orang gila itu kehilangan akal warasnya, akal sehatnya sudah hilang. Maka dari itu jangankan disuruh wudu, ditanya namanya aja belum tentu bisa jawab adik-adik. Syarat yang ketiga, tamyiz. Tamyiz itu apa? Tamyiz adalah ketika kalian memasuki suatu umur yang mana kalian sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu namanya tamyiz. Kira-kira umur kelas 2 atau kelas 3 itu kalian memasuki fase tamyiz. Yang keempat, berniat. Kenapa harus berniat? Berniat itu adalah untuk membedakan mana cuci muka, mana wudu. Karena niat itu berada di dalam hati. Jadi dalam hati kita sudah niat, aku mau wudu. Jadi berbeda.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Yang membedakan amalan itu dia wudu atau cuci muka adalah niatnya. Kalau di dalam hatinya aku mau wudu, mau sholat, berarti dia wudu. Tapi kalau dia tiba-tiba cuci muka aja, lagi panas nih, cuci muka, cuci tangan, basahin rambut, itu tandanya cuci muka aja tanpa niat, maka tidak bisa disebut dengan wudu. Yang kelima, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Jadi gini adik-adik, ada namanya air bersih, tapi belum tentu suci. Kelihatannya nih, air di kolam, air di bak kita bersih banget, tapi kita nggak tahu. Siapa tahu ternyata ada peliharaan kita, kucing, tiba-tiba pipis di kolam tersebut. Kolamnya kan kecil, pipisnya banyak lagi. Maka walaupun terlihat bening, itu tetap najis. Maka dari itu, berwudulah, usahakan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Pastikan air tersebut bersih dan suci. Dan juga tidak boleh menggunakan air kopi. Air kopi itu bukan air yang suci mensucikan, tapi itu hanya air suci. Tapi nggak bisa buat berwudu atau bersuci. Pakai air kelapa sama aja, itu air suci bersih, tapi nggak bisa buat wudu. Air teh, air susu, air sirup, itu air yang suci, air bersih, tapi nggak bisa buat wudu. Nah adik-adik, jadi air suci mensucikan itu seperti apa? Air hujan, air sumur, air keran, air sungai, air laut, dan lain-lain. Yang keenam, bersuci dari najis. Kalau kita habis pipis, lap dulu pipisnya, siram-siram yang bersih. Lalu misalnya habis pup, maka cebok dulu, istinja dulu, bersihkan dulu. Atau kita habis kentut, terus ternyata keluar cairan kotor, maka itu harus dibersihkan dulu adik-adik ya. Nah, jadi harus bersihkan dulu kemaluannya, dubur maupun kubul, yang ada di belakang ataupun yang ada di depan. Yang ketujuh, syarat agar kita diterima wudunya adalah pada anggota tubuh harus terkena langsung dengan air. Misalnya, Kak Agung menggunakan pakaian lengan panjang, maka lengan panjangnya harus dilipat dulu, karena tangan ini harus terkena air. Gak boleh yang namanya ada plester, atau kecuali lagi sakit ya. Gak boleh misalnya ada jam tangan yang sangat erat sehingga air tidak masuk. Maka kalau kita pakai jam tangan, lepas dulu. Kalau nggak bisa dilepas, jam tangannya digoyang-goyangin agar airnya masuk ya. Dan adik-adik ingat, apabila misalnya nih kita sudah selesai berwudu, lalu tiba-tiba di perjalanan kita terkena najis, terkena kotoran, maka kita nggak perlu wudu lagi, tetapi cukup membersihkan najis tersebut, kotorannya dihilangin. Jadi cuma kotorannya aja dibuang, kita nggak perlu wudu lagi. Nah adik-adik, demikianlah syarat-syarat diterimanya wudu seseorang. Setelah ini kita akan membahas tentang rukun-rukun wudu. Masya Allah, rukun adalah sesuatu yang mana kalau kalian tinggalkan, maka ibadah kita tertolak. Kita harus mengulanginya dari awal. Maka dari itu, rukun-rukun wudu adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Tidak boleh dilewatkan, tidak boleh tertinggal, tidak boleh asal-asalan. Karena kalau kita ngasal, kalau kita tertinggal, kalau rukun-rukunnya rusak, maka kita harus mengulanginya dari awal ya. Jadi perhatikan rukun-rukun wudu berikut. Yang pertama, membasuh wajah. Ya, jadi membasuh wajah itu dari nih Kak Agung contohin ya. Kak Agung tidak pakai peci. Nah, jadi yang pertama adalah membasuh wajah. Caranya kita membasuh wajah, nih ini wajib terkena nih. Dari awal tumbuhnya rambut bagian atas, Kak Agung jidatnya lebar ya. Sampai sini, sampai bawah, sampai sini dan sekeliling ya. Ini wajib terkena air adik-adik.
Jadi wajah kita itu dari sini, dari awal tumbuhnya rambut sampai sini, sampai jambang, sampai bawah terus. Nah, itu wajib terkena air. Kalau enggak, misalnya ternyata ada yang kering bagian sininya, maka tidak sah wudhu kita. Ulang lagi dari awal. Jadi ambil air, lepas dulu pecinya ya. Kita lepas dulu pecinya. Nah, ambil air, lalu kita usap wajah kita. Satu, lalu keluar, ujung-ujungnya jangan lupa sampai sini. Boleh kembalikan lagi. 1 sampai 3 kali agar pahalanya banyak ya adik-adik ya. 2, jangan lupa digosok-gosok. 3. Nah, rukun wudhu yang kedua, membasuh kedua tangan sampai siku. Nih, siku nih. Jadi, membasuh kedua tangan sampai siku. Caranya, alirkan air kecil, jangan banyak-banyak ya, boros, mubazir. Inna mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang mubazir itu adalah saudaranya setan ya. Nah, jadi alirkan air kecil, lalu mulai dari yang kanan, dari ujung, jangan lupa digulung ya sampai atas, sampai sini, sampai pertengahan. Nah, sini jangan lupa belakangnya juga harus kena adik-adik. Nah seperti ini, kembalikan lagi ke atas. 1 lagi. Nah, belakangnya, depannya, kembalikan lagi ke depan. 2 lagi. Atas, belakang, putar. 3. Setelah yang kanan 3 kali, yang kiri juga 3 kali. Rukun yang ketiga, membasuh kepala dan juga telinga. Jadi caranya begini, ambil air, lalu matikan keran. Habis itu kita lepas airnya, taruh di kepala kalian seperti ini, ya, sampai ke belakang, nih sampai belakang sini, belakang rambut, kembalikan lagi ke depan. Nah, kalau sudah masih ada basah-basah, gunakan 2 jari kita. Yang satu masukin seperti ini untuk bagian dalam, yang satu lagi ibu jarinya untuk memutar bagian depan. Nah, ke atas lalu ke bawah lagi. Jadi basah. Dan itu cukup 1 kali. Rukun yang keempat, membasuh kaki sampai mata kaki. Kalian tahu kan mata kaki? Kagum nggak sopan dong kalau misalnya kasih lihat kagum di sini ya. Jadi contoh ini kaki kalian. Nah, ini ada mata kaki nih. Maka kalian harus membersihkannya sampai mata kakinya. Nah, pelintir belakang lalu ke bawah, semuanya harus basah. 1. Lalu jangan lupa sela-selanya menggunakan jari kelingking. Nah, sampai 3 kali. Rukun yang kelima, tertib. Kita nggak boleh tiba-tiba kaki dulu, lalu tangan, lalu wajah. Harus berurutan sesuai dengan caranya yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sesuai ajaran Rasulullah, nggak boleh kita dulu-duluin. Kaki dulu deh karena kotor, abis itu tangan deh, abis itu muka. Itu niat wudhunya keliru. Itu sama saja mencuci kaki biasa, mencuci tangan biasa. Karena kalau wudhu harus mengikuti sesuai dengan tertibnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak boleh 5, 3, 1, 4, 2. Nah, begitu adik-adik. Yang keenam, mualah atau berkesinambungan. Jadi dari membasuh wajah, lalu mencuci tangan, lalu membasuh kepala dan telinga, lalu mencuci kaki. Itu harus berkesinambungan. Jangan putus. Misalnya walaupun ada yang ngajak ngobrol, kalian boleh tetap wudhu, tapi jangan sampai berhenti wudhu lalu kita ngobrol dulu. Waalaikumsalam. Nah, ini keliru, nanti ulang lagi wudhunya jadinya ya. Jadi tetap wudhu, ucapkan salam boleh, berbicara boleh, tapi tetap berwudhu ya. Jangan sampai gerakan wudhu kita berhenti. Nah adik-adik, demikian adalah rukun-rukun wudhu.